Manchester United memasuki paruh kedua musim dengan situasi yang cukup unik. Klub raksasa Inggris tersebut memilih tidak melakukan belanja pemain pada jendela transfer Januari, sehingga pelatih sementara, Michael Carrick, harus bekerja dengan skuad yang sudah ada. Keputusan ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena Carrick dituntut mampu memaksimalkan potensi para pemain untuk tetap bersaing di papan atas hingga akhir musim. Target besar pun masih terbuka lebar. Jika Carrick mampu membawa Manchester United finish di zona Liga Champions, peluangnya untuk mendapatkan posisi manajer permanen akan semakin besar. Hal itu bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi juga tentang bagaimana ia membangun identitas permainan tim yang jelas, efektif, dan konsisten. Manajemen klub diyakini akan memberikan kepercayaan penuh apabila Carrick mampu membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin proyek jangka panjang. Apabila skenario tersebut terjadi, bursa transfer musim panas akan menjadi momen krusial bagi Carrick untuk membentuk skuad sesuai visinya. Ia diprediksi akan fokus memperkuat beberapa sektor penting seperti lini tengah yang lebih kreatif dan dinamis, pemain sayap dengan kecepatan tinggi, serta penyerang tajam yang mampu menjadi solusi produktivitas gol tim. Pemilihan pemain yang tepat akan sangat menentukan arah Manchester United, baik di kompetisi domestik maupun Eropa musim depan. Lalu, siapa saja pemain yang layak menjadi target utama Carrick jika ia resmi menangani Manchester United secara permanen? Berikut daftar 5 pemain yang patut dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Setan Merah musim depan. 1. Elliot Anderson. Untuk memperkuat lini tengah, Manchester United perlu mencari sosok baru menyusul kabar kepergian ke Semiro. Salah satu nama yang muncul sebagai target utama adalah Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Gelandang muda Inggris tersebut tampil impresif di Premier League dan dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu menjalankan berbagai peran di lini tengah, mulai dari pengatur tempo hingga membantu transisi menyerang. Performa konsistennya membuat banyak klub besar tertarik, termasuk rival sekota United, Manchester City. Situasi ini berpotensi membuat harga transfer Anderson melonjak tinggi, bahkan United disebut mungkin harus memecahkan rekor transfer klub untuk mengamankan jasanya. Meski mahal, investasi tersebut dinilai sepadan dengan kualitas dan potensi jangka panjang yang dimiliki sang pemain. Jika transfer ini terwujud, kombinasi Anderson bersama Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes diyakini akan menciptakan keseimbangan ideal di lini tengah racikan Michael Carrick. Kreativitas, energi, dan visi permainan Anderson bisa menjadi elemen penting dalam membangun dominasi permainan United musim depan. 2. Angelo Stiller. Selain memburu Elliot Anderson, Manchester United juga membutuhkan gelandang dengan karakter yang berbeda untuk melengkapi komposisi lini tengah. Nama Angelo Stiller dari VfB Stuttgart menjadi salah satu opsi yang sangat menarik. Gelandang asal Jerman tersebut dikenal sebagai playmaker bertipe Deepling yang memiliki kemampuan distribusi bola akurat, visi permainan luas, serta ketenangan saat mengontrol tempo pertandingan dari area tengah lapangan. Kualitas Stiller sudah terlihat di kompetisi Eropa, di mana ia mampu menjadi pusat permainan timnya dengan konsistensi tinggi. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Michael Carrick, terutama karena performa Manuel Ugarte yang didatangkan dengan harga besar belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Dengan nilai transfer yang diperkirakan sekitar 44 juta pound, Stiller dinilai lebih realistis secara finansial sekaligus cocok dengan filosofi permainan Carrick yang menekankan penguasaan bola dan kontrol ritme. Di usia 24 tahun, Stiller memiliki kombinasi pengalaman dan potensi perkembangan yang ideal. Kehadirannya bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga memberikan opsi taktik baru sebagai pengatur ritme utama di lini tengah United musim depan. 3. Lewis Hall. Di sektor pertahanan, Manchester United juga perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk posisi bek kiri. Luke Shaw memang masih menjadi pilihan utama ketika dalam kondisi fit, namun riwayat cedera yang cukup sering membuat klub harus menyiapkan regenerasi. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Lewis Hall dari Newcastle United. Hall dikenal sebagai bek kiri modern yang memiliki keseimbangan antara kemampuan bertahan dan kontribusi menyerang. Kecepatan, akurasi umpan, serta keberaniannya dalam membantu serangan membuatnya cocok dengan gaya permainan tim besar yang menuntut bek sayap aktif. Di usia 21 tahun, ia juga sudah mencatatkan penampilan bersama tim nasional Inggris, yang menunjukkan kualitas dan potensinya di level tertinggi. Memang, United kemungkinan harus mengeluarkan biaya transfer yang tidak sedikit untuk mendapatkan jasanya. Namun investasi tersebut dinilai sepadan dengan prospek Hall yang berpotensi berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik di Eropa. Michael Carrick dapat menjadikannya penerus jangka panjang Shaw sekaligus memberi waktu adaptasi agar Hall bisa menyatu dengan filosofi permainan tim mulai musim depan.
4. Yan Diomande. Di sektor sayap, Manchester United sebenarnya memiliki kedalaman yang cukup di sisi kanan, namun posisi winger kiri masih membutuhkan perhatian serius. Potensi penjualan Alejandro Garnacho serta situasi peminjaman Marcus Rashford membuat opsi serangan dari sisi kiri menjadi terbatas. Karena itu, Michael Carrick mulai dikaitkan dengan talenta muda milik RB Leipzig, yaitu Yan Diomande. Pemain berusia 19 tahun tersebut tampil impresif musim ini dengan catatan 9 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Statistik itu menunjukkan potensinya sebagai winger masa depan yang produktif dan berbahaya. Nilai transfernya memang diperkirakan cukup tinggi, sekitar 87 juta pound, namun investasi pada pemain muda berbakat seringkali menjadi strategi jangka panjang klub besar. Diomande dikenal memiliki kecepatan eksplosif, kemampuan dribble tajam, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1. Jika bergabung, ia berpotensi menjadi tandem ideal bagi Amad Diallo di lini serang. Kehadirannya juga akan memberikan dimensi baru dalam skema 4-2-3-1 Carrick, terutama dalam menciptakan variasi serangan dari sisi sayap kiri. 5. Danny Welbeck. Untuk melengkapi lini depan menghadapi jadwal kompetisi yang padat musim depan, Manchester United juga membutuhkan tambahan striker berpengalaman. Salah satu nama yang muncul adalah Danny Welbeck, yang saat ini bermain untuk Brighton Hove Albion. Welbeck bukan sosok asing bagi United karena ia merupakan produk akademi klub dan pernah bermain bersama Michael Carrick saat masih aktif sebagai pemain. Musim ini, Welbeck masih menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 9 gol di semua kompetisi. Meski tidak lagi muda, pengalaman bermain di level tertinggi membuatnya tetap menjadi opsi yang menarik, terutama sebagai pemain rotasi. Situasi kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim juga membuka peluang transfer dengan biaya minim, sesuatu yang bisa menguntungkan secara finansial bagi klub. Jika bergabung, Welbeck dapat menjadi pelapis ideal bagi Benjamin Sesko sekaligus opsi fleksibel di lini depan karena kemampuannya bermain di beberapa posisi serangan. Selain itu, pengalamannya juga akan sangat berharga dalam membimbing pemain muda di skuad. Kehadirannya dapat memberi Carrick variasi taktik serta kedalaman tim yang dibutuhkan untuk bersaing di berbagai kompetisi. Dengan berbagai kebutuhan skuad yang masih harus dibenahi, masa depan Manchester United sangat bergantung pada keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan. Jika Michael Carrick mampu membawa tim finish di zona Liga Champions, peluangnya untuk mendapatkan kontrak permanen tentu akan semakin besar. Namun tantangan sebenarnya justru akan dimulai setelah itu, ketika ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu membangun tim kompetitif yang konsisten dalam jangka panjang. 5 nama yang telah dibahas sebelumnya mencerminkan arah pembangunan skuad yang lebih seimbang antara pengalaman dan potensi masa depan. Kehadiran gelandang kreatif seperti Elliot Anderson atau Angelo Stiller dapat memberikan kontrol permainan yang selama ini masih belum stabil. Di sektor pertahanan, sosok muda seperti Lewis Hall bisa menjadi investasi jangka panjang yang memperkuat fondasi tim. Sementara itu, tambahan pemain sayap eksplosif seperti Yan Diomande akan memberikan dimensi baru dalam serangan, terutama dalam menghadapi lawan yang bermain bertahan. Danny Welbeck pun bisa menjadi solusi praktis sebagai pelapis striker dengan pengalaman tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kunci keberhasilan transfer bukan hanya pada kualitas individu pemain, tetapi juga kecocokan dengan filosofi permainan pelatih. Carrick dikenal menyukai sepak bola berbasis penguasaan bola, pergerakan dinamis, serta keseimbangan antar lini. Oleh karena itu, pemain yang direkrut harus mampu memahami sistem tersebut agar proses adaptasi berjalan cepat dan efektif. Kesalahan dalam memilih pemain bisa berdampak besar terhadap performa tim sepanjang musim. Musim panas nanti akan menjadi periode krusial yang menentukan arah proyek Manchester United ke depan. Apakah klub akan kembali menjadi penantang gelar serius di Inggris dan Eropa, atau justru kembali tertinggal dari para rivalnya, sangat bergantung pada keputusan yang dibuat dalam bursa transfer mendatang. Para pendukung tentu berharap manajemen dapat memberikan dukungan penuh kepada Carrick jika ia resmi menjadi manajer permanen. Pada akhirnya, kombinasi strategi transfer yang tepat, pengembangan pemain muda, serta kestabilan taktik akan menjadi faktor utama kebangkitan Manchester United. Jika semua elemen tersebut berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin era baru kesuksesan Setan Merah akan segera dimulai dalam waktu dekat.